itu di sebelah kanan itu gue ngeliat kayak ada pondokan. Terus di dalamnya itu ada suara manggil, nyuruh gue untuk buka pintu pondokan, Bang. Nah, tuh pintunya tuh gue buka. Begitu gue buka, itu baunya bau busuk ya, bau amis gitu. Terus dari dalam itu keluar semua tuh, ada sekitar apa sih? Ada sekitar 3 sampai 4 kali gitu ya, kayak hitam-hitam beling satan gitu ya. Singkat cerita, dia kan nyuruh gue tuh ngambil sesuatu di tasnya dia ya, yang bentuknya kayak botol tadi tuh. Akhirnya gue buka tasnya, gue emang nemu kayak satu botol, kayak botol vodka gitu ya. Terus akhirnya gue ambil. Nah, nggak lama tuh gue lihat dia kayak masukin yang rambut itu tuh ke dalam botol ya. Nah, itu kan gue jadi penasaran juga kan, ini maksudnya apa gitu. Nah, nggak lama dia jelasin apa sih, jadi begitu dia tarik yang sosok tadi yang kuntilanak itu ya, itu nggak sempat ketangkap semuanya, jadi kecabut itu cuma beberapa lembar doang di rambutnya. Oh, cuma rambut doang yang ke bawah tuh. Makanya begitu dia ngeroketnya di saking itu kan, gue kaget juga kan, ternyata ada rambut di tangannya dia tuh. Akhirnya nggak lama dia masukin ke dalam botol. Dia sempat cerita sih, dia sempat bahas ya, nanti botol itu nanti kalau kita turun nih, nanti botolnya itu mau dikasih sama gurunya dia. Supaya nanti harusnya yang dimasukin ke botol itu bukan rambutnya doang ya, tapi semuanya. Gitu ya. Gue sempet agak lucu juga sih denger kayak gitu ya. Aneh lah gitu. Aneh kan, menurut gue itu yang nggak masuk akal kan. Tapi begitu dijelasin bahwa nanti setelah dikasih sama gurunya, dia nanti si sosok ini itu dikurung gitu. Jadi tujuannya itu nanti kalau misalnya ada pendaki yang lewat sana itu nggak diserang lagi sama si sosok kuntilanak ini gitu. Akhirnya gue dengar kayak gitu, ya masuk akal juga gitu kan. Bahkan sempat gue tanya ya, berarti kalau gitu, kalau gue lewat situ lagi, itu sosok nggak ganggu gitu. Aman lah gitu. Aman lah gue bilang ya. Tapi dia nambahin, itu kalau sosoknya masuk semua Gus. Tapi ini kan cuma rambutnya. Akhirnya gue kepikiran, yang gue pikirin itu nanti gimana turunnya nih. Ya. Waktu kejadian di pendakian sebelumnya aja kan begitu gue timpuk pakai batu ya di alun-alun SK, itu kan gue diserang sama semua sosok yang di sepanjang jalur turun itu kan. Nah akhirnya gue mikir gue bakal kena lagi nih, bakal teror lagi. Iya, bakal diteror lagi gitu kan. Gue sampai lupa ya kalau harusnya gue udah harus jalan gitu kan. Nah karena kelamaan di sana, gue mikir gue nggak bakal kejar nih, gitu kan. Ini kalau kita jalan, sementara kan malam itu kan udah lewat, udah hampir jam berapa ya, 2:30 kurang lebih ya. Iya. Jadi masih ada berapa pos lagi, kalau misalnya lo ngitung jam itu kayak nggak mungkin gue bisa sampai di atas tuh jam 5-an. Soalnya perjalanan kalau misalnya dari Telaga Biru atau ngitungnya dari Pangencangan ke SK itu kurang lebih kan, kalau normalnya kita nggak pakai carrier itu 6 jam Bang. Sementara gue dengan beban carrier yang berat gitu ya, sekitar 18 kilo sampai 20 kilo kan. Kita bawa air 5 liter, terus bawa logistik tim peserta kebut gunung gitu kan. Ditambah sama logistik gue. Jadi kalau misalnya gue ngitung tuh nggak mungkin sampai di atas itu jam 5. Jam 7 mungkin ya? Jam 7 atau jam 8 gitu kan. Otomatis kan peserta itu udah jalan duluan. Akhirnya gue bilang sama temen gue nih, kalau gitu settingan gue rubah nih, gue bilang kan, kita nggak ke SK, gue langsung babat ke Pangrango. Oh, langsung bablas tuh? Bablas ya. Jadi gue ngejarnya di sana aja, di gunung di alun-alun Mandalwangi. Walaupun resikonya gue bakal kena evaluasi gitu kan. Karena begitu peserta nyampe peserta kebut gunungnya nyampe SK, officialnya nggak ada. Gitu. Udah mikir gue kena evaluasi tuh deh. Tapi karena si bocah ini rese gitu ya, teman gue ini rese, gue mikirnya udah macam-macam kan. Apalagi kalau gue nanti kena lagi di kandang badak gitu kan, belum lagi yang di SK gitu ya. Nah begitu gue bilang sama dia, sama si kawan ini, kita beda settingan. Segala macam dia bilang, ya udah bagus lah. Jadi nggak perlu ketemu sama sosok yang
tadi itu gemuruh gitu kan. Karena kepikirannya dia juga begitu dia hajar tuh kuntilanak dia yang di Rawadenok itu. Itu kan apa ya Bang? Kalau dia sempat cerita ya, situasi perkara yang terjadi di satu pos itu nanti akan terkonek ke sosok-sosok penjaga penghuni di tempat-tempat lainnya gitu. Nah, jadi dia bahas kayak gitu kan. Gue udah bikin masalah nih Pak di Rawadenok gitu kan. Otomatis pasti berita ini kedengaran di penghuni Kanang Badak sama di SK. Nah itu menurut dari berkaitan langsung menurut dari dia ya. Kalau ngebahas tentang hal-hal yang mistis ya, gue nggak gitu paham juga. Masih nggak apa sih? Belum connect lah. Masih nggak connect lah gitu. Nah akhirnya singkat cerita nih, kita jalan ya sampai di pos air panas itu sekitar apa ya, masih gelap ya. Nah di air panas itu kan dulu kan posnya itu nggak seperti sekarang Bang ya. Jadi posnya itu dua tingkat. Dan di atas itu nggak kayak hari ini ya. Kalau dulu cuma triplek doang, cuma kayu-kayu. Ibaratnya lu kalau lewat pos ini itu udah ngelihatnya udah creepy banget gitu. Nah begitu gue lihat sana, di sebelah kiri itu ada kayak apa ya, kayak kedengaran kayak klonteng gitu ya. Kayak apa sih, kayak klonteng sapi gitu ya. Nah lagi-lagi gue bilang sama temen gue, bro, ini halu gue udah parah nih. Gue udah halusinasi parah gitu ya. Apalagi yang lu lakuin yang barusan gitu kan. Nah sementara dia bilang, udah lu jangan ngeliat kiri kanan, dia bilang. Cerawin aja lah. Gue udah protect kata dia. Nah dia bilang dia udah protect, dia bawa sesuatu dari gurunya yang ibaratnya kalau dari sekeliling itu nggak mungkin gangguin kita Bang. Nah cuma di perjalanan itu perasaan gue udah beda gitu ya. Jadi lu kayak ngerasa kayak ada sesuatu yang ngikutin Bang. Iya, ada yang ngintilin. Ada yang ngintilin gitu. Apa gitu kan. Nah begitu sampai Kanang Badak ya, di kejadian sebelumnya kan dia sempat bilang tuh yang waktu si Yayan kesurupan itu, yang waktu kita evakuasi dari atas ke bawah gitu. Dia bilang di Kanang Badak itu ada yang ngeliatin kita, rambutnya panjang, terus pakai mahkota, badannya bersisik. Nah itu duduk di atas. Nah sementara pada waktu Yayan kan nunjuk-nunjuk ke atas sambil nangis-nangis gitu ya. Nah udah lama begitu gue sama temen gue nih baru sampai Kanang Badak nih, sampai di pintu masuk, dia udah bilang gitu ya, nanti kita jangan lewat depan posnya, kita lewat jalur samping. Kalau lu tahu jalan, lu buka sedikit jalurnya. Yang penting kita jangan ngelewatin sekitaran Kanang Badak. Nah lu kalau mau ke SK itu kan ada jalur-jalur Bang, banyak jalur-jalur potong. Nah salah satu jalur potong yang cepet sampai ke lintasan pertigaan antara Pangrango sama SK itu harus lewat depan Kanang Badak Bang. Nah sementara teman gue bilang nih, cari jalur jangan lewat Kanang Badak, tapi agak jauhan. Melipir ke sini. Tapi kan lu mesti buka dikit nih. Karena situasinya pada waktu itu kan belum jalurnya belum segede hari ini ya. Kalau hari ini kan jalurnya udah rapi, udah gede-gede gitu kan. Bahkan hari ini tuh di Kanang Badak tuh ada kayak lampu solar gitu ya. Udah terang ya. Kalau dulu nggak ada tuh ya. Masih gelap gitu. Nah sampai Kanang Badak itu pintu masuknya, lagi-lagi dia bilang, yang di depan kita itu lu inget nggak dia bilang kan, lu inget nggak Gus yang gue bilang nenek-nenek itu yang di atas Kanang Badak? Terus gue bilang sama dia, ya gue nggak pernah lupa apa yang lu sebutin gitu. Akhirnya dia bilang, pokoknya sampai situ si nenek ini udah nungguin kita. Jadi dia ngerasa kesel tuh. Dia bilang karena gue tarik itu, yang ditakutin sama dia tuh sosok ini mental Bang. Jadi kabur, tapi nge-broadcast atau ngelapor sama yang di atasnya gitu. Bos sepanjang jalan itu udah ngomongnya udah mistis mulu. Udah saling berkaitan deh tuh. Akhirnya fobia gue udah makin ini kan. Apalagi dia bilang si nenek-nenek itu bukan di atasnya lagi, dia udah turun. Dan di belakangnya itu udah banyak tuh. Udah sekitar ada 5 atau 7 gitu. Sosok yang bakal nyambut kita. Nanti begitu kita lewat depan Kanang Badak. Akhirnya gue kesel ya. Malam itu gue udah pengen tampol aja gitu. Udah pengen, lu berisik banget gitu kan. Anjir, gue bilang gue jadi parno gitu kan. Nah akhirnya ya sudahlah, karena dia ngomong kayak gitu. Udah gitu gue emang ngeliat ya. Yang pertama gue lihat
sosok yang tadi ngerangkak gitu, kuntilanak itu gue ngeliat walaupun siluet gitu ya. Iya. Tapi gue ngeliat dengan jelas gitu. Gue nggak tahu subes atau apa gitu kan. Terus yang di Kanang Badak, apa yang di sebelum pos 1 mata air 1 tuh, yang gue lihat, yang gue dengar tuh ada keleneng sapi gitu. Iya, keroncengan. Itu keroncengan, itu juga gue dengar gitu kan. Nah akhirnya begitu di Kanang Badak, gue kepikiran ya, ini bocah ngomong kayak gini pasti bener gitu kan. Kejadian lah gitu. Iya, pasti kejadian nih, pasti udah nunggu nih di sana gitu kan. Akhirnya mau nggak mau gue buka jalur dikit kan ke kiri. Nah sampai kiri itu gue langsung babat ke Pangrango. Nah akhirnya singkat cerita sampailah kita di alun-alun ya, alhamdulillah nggak ada apa-apa ya. Karena gue mikirnya kalau misalnya gue babat di sebelah kiri ke SK itu bukan cuma dari Gunung Gemuruh juga gitu kan. Kita mesti ngelewatin yang namanya Tanjakan Rantai. Nah di Tanjakan Rantai ini beberapa kali kan gue kena masalah juga sana ya. Di situ. Yang katanya ada apa sih, kepala buntung lah atau apa gitu. Jadi macam-macam lah. Macam-macam ya. Jadi pikiran tuh udah kacau gitu ya. Udah nggak bisa fokus lagi gue. Akhirnya gue babat lah sampai ke Pangrango. Nah sampai di Pangrango ini di alun-alun Mandalawangi sekitar 5:30 ya. Nah 5:30 kita ngeres dulu nih. Ngeres sambil nungguin si peserta kebut gunung datang nih. Nah di situ saking capeknya ya, itu gue tidur ya. Jadi kayak antara sadar nggak sadar ya. Jadi gue kayak semacam mimpi gitu ya. Itu gue jalan di satu jalur di antara Kanang Badak sampai ke Pangrango. Nah begitu gue jalan itu di sebelah kanan itu gue ngeliat kayak ada pondokan, terus di dalamnya itu ada suara manggil apa sih, nyuruh gue untuk buka pintu pondokan bang. Akhirnya gue datang gue samperin pondokannya. Itu kayak apa sih, kayak rumah penebang gitu ya. Kayak pintu kayu gitu, rumah panggung ya, rumah kayak zaman dulu gitu. Nah tuh pintunya tuh gue buka. Begitu gue buka truk gitu, karena gue ngerasa gue ada yang manggil dari dalam pondokan itu, terus nyuruh gue untuk buka pintu. Nah begitu gue buka, itu baunya bau busuk ya, bau amis gitu. Terus dari dalam itu keluar semua tuh, ada sekitar apa sih, ada sekitar 3-4 kali gitu ya, kayak hitam-hitam beling satan gitu ya, keluar dari kelebatan lah gitu. Ya kelebatan itu keluar dari dalam pondok tuh, keluar sat gitu. Nah udah gitu tiba-tiba gue kaget, gue dibangunin sama si guru silat ini kan. Woi bro, Gus, bangun Gus gitu kan. Lu tangan lu kenapa gitu? Tangan lu tuh begini-gini. Jadi dia ngeliat gue itu, tangan gue tuh begini-gini, apa tidur gitu ya, rebahan, tanganku begini gitu bang. Terus udah gitu mulut gue gitu, lu kayak orang direp gimana sih? Rep ya, direp gitu ya. Akhirnya gue dibangunin sama dia, gue kaget kan. Terus dia bilang apa? Lu direp-rep lu, kata dia. Lu tidur nggak baca-baca kali gue. Iya lah, gue bilang gue capek gitu kan. Begitu nyampe buat tenda, masak dikit, gue langsung tidur kan. Terus akhirnya gue ceritain, dia sempet tanya ya, lu kenapa gitu kan, waktu lu direp-rep itu apa yang lu alamin. Nah gue ceritain gue tuh jalan, yang tadi gue bilang ya, gue jalan di panjang jalur ke arah Pangrango. Nah tiba-tiba ada pondokan. Nah dari pondokan itu ada suara minta dibukain pintunya, manggil-manggil gue ke dalam ya. Akhirnya gue mau bukain pintu, tiba-tiba nanya kan, si guru silat nanya gue, terus lu buka nggak Gus? Ya gue bilang spontan, ya gue buka lah gitu. Gue disuruh buka ya. Buka kan. Tiba-tiba dia marah. Aduh, dia ditepuk jidat. Lu ngapa? Lu harus jangan lu buka katanya. Mesti lu jangan lu buka, dibilang kan. Gue masih nggak ngerti tuh. Kenapa gue nggak mesti buka gitu. Terus dia cerita gitu kan, kalau lu nggak buka, kita aman turun. Akhirnya tiba-tiba dia nyari tasnya ya, dia panik gitu ya. Pas gue sama tas gue. Nah begitu dia ambil tasnya, dibuka itu, dia ngambil botolnya itu yang ada rambut gitu. Nah botolnya tiba-tiba tutupnya kebuka bang. Tutupnya kebuka, rambutnya hilang. Akhirnya gue nggak sadar dia langsung bentak gue kan. Aduh lu mestinya lu jangan lu buka, lu tolol banget sih lu. Gue nggak tahu kan. Gue nggak ngerti, gue nggak paham gitu. Terus kenapa emang kalau gue buka tuh pintu, lu tuh ngebebasin dia. Lalu lihat sendiri kan, nih botol kagak ada lagi itu rambutnya. Gue ngeliat sendiri yang botol itu tutupnya udah kebuka dan rambutnya udah nggak ada. Pagi itu ya dia marah-marah karena di situ gue katanya gue ngebebasin. Sementara dia jaga di situ kan. Gue tuh nggak tidur karena gue ngejagain supaya si sosok ini tuh nggak kabur mana-mana gitu. Nah untuk dia minta pertolongan gitu ya,
Nah, dia masuk ke dalam mimpi gue gitu. Untuk Oh, gua berarti ngebukain. yang Iya. lu buka pintu itu ternyata itu botol itu. Iya, menurut si temen gue yang guru silat ini, si sosok ini minta tolong gitu loh. Oh. Minta tolong ke gue gitu ya. Lewat mimpi itu. Jadi lu kayak dibikin apa sih? Apa namanya? Gangguin gue supaya untuk bebasin gitu. Tapi kan gue nggak tahu ya. Iya. Di mimpi itu gue cuma disuruh buka pintu, gue refleks. Sampai si guru silat itu bilang, jiwa lu penasaran sih, jiwa lu juga penasaran gitu. Jadi saking penasarannya lu buka, harusnya lu nggak buka. Gue nggak. Iya. Gue tetap defend ya. Gue defend ya. Iya. Gue bilang, bro, gue kalau tahu gue nggak bakal kayak gitu. Gue nggak aneh kayak lu. Tapi itu ribut lagi tuh bang. Kita ribut lagi, kita debat gitu ya. Jadi gue disalah-salahin sama dia. Karena gue tuh ngebuka pintu, ngebebasin si sosok itu. Nah, akhirnya gue tanya, terus gimana nih sekarang? Ya siap-siap aja gitu. Siap-siap gimana ini? Perjalanan itu masih jauh ya. Jadi dari Pangrango itu kan lu mesti ngelewatin jalur yang semula ya. Akhirnya dia bilang ya udah lu siap-siap aja, kita prepare. Gue nggak tahu nih prepare gimana maksudnya. Kalau gue sih udah dikasih sama guru gue untuk jaga gue. Nah kalau lu gimana? Lu ada sesuatu nggak yang bisa jagain lu? Gitu? Gue nggak paham ya. Ya udah lu apa sih ya udah resiko lu tanggung sendiri lah. Dia bilang gitu. Dia bilang gitu ya. Ya udah tuh akhirnya gue ngerokok, gue pikirin ya asli di hari itu gue pikirin terus ya sampai akhirnya datang nih nggak cerita datang nggak peserta pendakian Bukit Gunung gitu kan. Akhirnya datang sekitar 5 orang, gue bukain tenda, gue masak gitu kan. Nah udah selesai mereka laporan gitu kan, terus ada sedikit game-game apa gitu ya di atas ya di Pangrango itu. Nah mereka turun duluan nih. Nah udah gitu si peserta ini bilang sama gue, gue pengen lu, gue nggak mau tahu ya, lu harus ada di kandang badak sebelum gue turun kata dia. Gue mikir ya, gue lewat mana nih gitu ya. Sementara gue suruh duluan kan. Soalnya dia paham ya, kita kalau misalnya pelatihan apa sih navigasi, kita pakainya Gunung Pangrango bang. Jadi dia nyuruh gue tuh buka peta, kita potong kompas. Gue disuruh potong kompas dari Pangrango, itu gue nggak lewat jalur biasa. Jadi gue ngeliat jalur potong yang harus tembus di kandang badak sebelum mereka nyampe. Jadi gue pusing ya, gue pening ya. Akhirnya gue bilang sama dia, ya udah, lu duluan deh. Nanti gue pikirin, yang penting gue nyampe duluan di sana gitu. Nah gue bilang sama guru silat nih, ini kalau kita turun terang aman nggak? Gue bilang kan. Ya kalau pokoknya dia bilang kalau misalnya lu siap, ya udah turun aja nggak apa-apa. Kalau gue sih siap kata dia. Nah akhirnya singkat cerita peserta ini turun, gue packing, gue setting jalur nih. Gue setting jalur, gue potong, gue tarik kan, gue buka peta, gue tarik dari Pangrango itu ke kandang badak. Nah, terus udah gitu, itu kan di atas itu kalau jalur umum itu dari puncak ya, itu turun ke kiri yang ngelewatin jalur umum ya. Nah gue mulai start itu dari atas itu nggak potong kiri. Jadi ada sedikit jalur tikus gitu ya. Nah, itu gue tembak langsung bang, pakai kompas ya. Nah gue lihat situ tuh sama temen gue akhirnya. Kita packing, jalan turun situ. Nah, jadi logikanya kalau turun itu 5 jam, apa 4 jam bang. Kalau turun secara santai itu 4 normalnya jam. Lah. Nah kalau gue potong kompas dari situ, itu harusnya gue cuma 2 jam kurang ya. Nah begitu gue turun nih di pertengahan jalan nih, temen gue bilang, terus nih kita nggak nyampe nih. Lu bener nggak lu potong jalurnya gitu? Akhirnya gue bilang sama dia, lu mah nggak paham, gue bilang kan. Lu kalau gue ceritain juga susah gitu, panjang banget ceritanya. Akhirnya tuh itu jalan terus. Nah emang gue ngerasain emang agak lama ya. Agak aneh lagi. Agak aneh gitu. Ada satu kondisi ya. Gue inget ya di jalur itu sebelah kanan itu ada pohon besar. Nah di pohon besar itu kan rapet ya. Itu gue bikin string line. Gue bikin apa sih? Gue bacok ya, lupa tanda lah, buat tanda gitu kan. Bikin tanda sebelah kanan gitu ya. Gue turun nih sama teman gue berdua. Nah anehnya nggak lama begitu gue lewatin itu pohon itu ada lagi bang sebelah kanan nih. Ada pohon yang sama. Gue masih berpikir nih, di gue halu nih gitu kan. Gue bilang sama teman gue nih si guru silat nih, kayaknya tadi gue liat pohon ini deh. Terus dia bilang kan, tadi kan lu tandain Pe. Iya gue tandain. Coba lihat tandanya ada nggak? Nah begitu gue lihat tuh ada tanda bang satu. Ada. Gue masih mikir masih ini ya, masih normal ya.
Ini gue tandem satu, terus akhirnya gue tandem lagi nih, dua, gue bacok lagi. Di tanda tuh ada 2 silangan. Gue turun lagi, nggak lama gue berhenti, gue bilang ke teman gue, bro, gue ngeliat pohon yang tadi nih, gue bilang. Ini udah mulai ini ya, udah mulai creepy ya, udah mulai aneh gitu kan. Akhirnya teman gue bakar rokok gitu kan, terus dia bilang, apa sih? Dia bilang perutnya nggak enak nih, dia bilang perut gue nggak enak nih. Gue boker dulu kata dia kan, gue boker lu cek gitu. Nah dia boker nih, dia boker ke sana ke semak-semak gitu. Nah gue cek nih, nah yang gue cek itu ternyata bang ya, itu silangan gue udah ada 2 ya, situ ya. Gue sempat kaget juga kan. Akhirnya gue silang lagi bang, jadi 3. Gue silang lagi 3. Nah teman gue tuh nggak datang nih. Akhirnya gue panggil kan, gue samperin, dia bilang apa? Gus, gue kena panas dalam nih, dia bilang, gue berak darah. Kata dia berak darah ya. Gue udah sempat bete juga ya, karena emang sepanjang jalan itu emang makannya dikit gitu loh. Banyak kan itu ngerokok gitu, ngerokok kopi gitu. Dia kayak dukun bang. Jadi gue tuh jarang makan ya. Bahkan gue masakin Indomie aja kan, dia nggak makan kan. Pokoknya gue lihat tuh dia nggak makan deh. Nah, akhirnya gue bilang sama dia kan, ini gue nggak tahu ya lu percaya atau enggak. Gue bilang, ini gue silang tuh pohon yang sama tuh udah 3 kali. Lu kalau nggak percaya lu lihat sendiri gitu. Nah, akhirnya temen gue tuh ngelihat, dia ngelihat dibakar rokok. Terus dia bilang apa ya? Kan gue udah bilang tadi ya, kita bakal diganggu nih. Ini gara-gara lu nih, gara-gara lu ngelepasin si kuntilanak setan itu gitu. Gue bilang apa-apaan, gue bete juga kan. Kagak ada hubungannya gitu. Lu kagak ada hubungannya sama yang tadi, lu halu aja gitu. Tapi lagi-lagi dia yakinin, tapi itu silangan bener kan, 3 lu silang di situ kan. Ya lu udah sendiri, gue bilang itu emang silangan udah 3. Nah akhirnya gue keluarin ya, gue coba. Biasanya kan kalau misalnya lu ngelos di atas, ada namanya resection bang. Resection itu nentuin posisi lu di lapangan. Jadi metodenya kayak lu tembak kompas, lu bidik kemana gitu, ke 2 arah gitu kan, terus lu tarik garis dari peta, nanti jadi 1. Nah posisi gue di situ. Nah begitu gue buka petanya, gue lihat ya kiri kanan ya, itu udah kabut ya. Nah begitu yang aneh lagi ya, begitu gue lihat kompas, lu tau kompas ya, kompas bidik ya. Itu kompasku muter kayak baling-baling bambu. Sendiri? Tapi muter sendiri. Saya kira gue betul-betul gitu kan. Terus si guru sudah tuh udah nyengir-nyengir kan. Apa sih dia bilang ya, gue lupa ya. Sempet dia ngecengin gue ya, lu kompas dangdut, dia bilang. Gue bilang, ini gue pakai kompas Stanley, gue bilang. Kompas Stanley ini gue beli di Jatayu di Bandung. Itu harganya 1 juta. Ini kompas Army. Gak mungkin kayak gini. Mungkin error lah. Mungkin error. Akhirnya gue lihat lagi itu kompas muter-muter. Akhirnya gue mikir, jadi gue mikir masih positif ya. Di Pangrango itu kayak ada medan magnet besar gitu ya. Jadi baca kalau kalau kompas kan jarumnya itu magnet ya. Jadi kan ada medan magnet yang besar di dasar di bawah dalam bumi gitu. Itu kompas itu muter-muter. Nah gue mikir kayak gitu kan. Gue jelasin ke temen gue gitu. Tapi padahal dia sebenarnya udah tahu permasalahannya kan. Akhirnya singkat cerita kita lanjut nih. Kita lanjut sampai ke ke pohon yang tadi sama. Akhirnya gue bikin silang lagi sebelah kiri. Jadi silangnya udah keempat nih. Oh jadi kanan kiri itu udah tanda. Nah, jadi begitu gue turun, nah singkat cerita sampai kita tuh 13 silangan bang di tempat yang sama. Jadi muter-muter situ kan. Akhirnya gue lihat lagi kompasku itu masih muter-muter kan. Terus sementara air tinggal 1 botol ya. Air tuh tinggal segini. Begitu tambah lagi dia ngomong apa? Dia berak darah kan, dia kena panas dalam ya. Padahal kita tahu nih permasalahan ini bukan karena ini ya, karena faktor ekstern ya. Cuma kita nggak mau bahas nih. Soalnya kalau misalnya gue bahas, dia ujung-ujung pasti nyerang gue. Nyalakan lah. Nyalain tuh. Ini gara-gara lu ngebuka tadi si sosok ini. Akhirnya sosok ini mungkin gimana caranya ya, dia minta bantuan apa, gue nggak paham. Pokoknya dia cerita tuh gue nggak paham. Gue masih fokus gimana caranya nih kompas biar berhenti. Akhirnya sampai ke silangan yang ke-13 nanti gue ceritain ya. Jadi gue silang di sebelah kanan itu 4 kali ya. Sebelah kiri gue silang lagi 3 kali. Nah sisanya gue silangin lagi tuh di pohon, di nggak jauh dari situ kan ada kayak pohon tumbang dikit gitu ya. Itu gue hitung total udah 13 kali gue muter-muter situ. Sampai yang harusnya kita turun itu cuma 2 jam.
Akhirnya kita turun tuh apa sih di situ tuh udah sampai ini ya, udah sampai siang ya. Udah siang itu. Udah siang ya. Jadi apa ya? Kalau ngeliat jam juga, jam tuh kayak muter kayak lambat bang. Delay ya. Kayak delay gitu kan. Nah kita ngehnya itu begitu gue bawa ini ya, gue bawa apa sih? Bawa HT. Nah, HT itu tekniknya kalau kita briefing ke anak-anak itu HT itu hanya boleh dinyalain kalau darurat. Nah akhirnya gue keluarin tuh HT, stick gue panjangin kan, gue panjangin, gue kontak ke base camp bawah. Nah di base camp bawah itu begitu gue buka, dia teriak-teriak tuh. Kodenya kan SWR 1 ya, SWR 1 base camp. Nah kalau gue SWR 2. Jadi SWR itu nama mapala ya, singkatan ya. Jadi begitu gue buka HT, tiba-tiba HT itu udah bunyi kan, SWR 2. Lu di mana Pe? Kita udah pada turun nih. Lu nyangkut di mana gitu. Nah, akhirnya gue teriak-teriak, gue kontak ke bawah. Jadi kata yang di bawah itu suara gue nggak jelas gitu. Suara lu nggak jelas Pe, suara lu kesek-kesek. Coba lu naik ke tempat yang paling tinggi gitu. Akhirnya gue naik ke pohon nih, tuh stick panjang ya, satu meteran ya, long stick ya. Iya. Itu nggak kena ya. Nggak connect juga. Jadi begitu gue ngomong, mereka bilang katanya suara gue nggak jelas. Udah itu kondisi udah hampir jam 5. Lu kalau nggak datang juga kita tinggal nih kata dia. Akhirnya ya mau nggak mau gue matiin lagi kan. Gue berdua udah ngobrol sama dia, nih gimana nih. Kita masih gimana nih, air tinggal segini, kalau logistik berlimpah gitu. Akhirnya dia cuma ngomong gitu ya, kalau masalah mistis itu urusan gua kata dia kan. Gue bisa handle lah. Tapi masalahnya lu bikin masalah kata dia. Nah yang urusan kayak gini itu gue udah nggak tahu nih, itu gue serahin ke lu deh, lu kan yang paham tentang ginian kata dia kan. Tentang lu mau buka aja, lu kemana kayak buka apa gitu kan. Akhirnya gue jelasin sama dia, ini gue orientasi Medan ya. Jadi kalau turun itu dari Pangrango ke bawah itu harusnya Gunung Gede itu sebelah kiri. Ya kan, baru lu aman nih. Pangrango sebelah kanan. Nah begitu gue buka peta itu gue lihat Pangrango itu sebelah kiri, bukan Gunung Gedenya sebelah kiri. Jadi kalau kita mau telusurin, gue nggak tahu sampai jam berapa, tetap kita mau jalanin, ya kita turunnya di Sukabumi, gue bilang. Udah bete tuh, panik ya. Dia bilang ngerokok apa gitu kan. Akhirnya apa ya, saking betenya itu, gue mutusin kita naik lagi ke atas. Kok balik lagi ke atas gitu kan. Sempat debat ya, ibaratnya kalau lu balik lagi ke atas kan kita turun aja udah hampir 4 jam 5 jam ya bang. Ibaratnya kalau naik lagi ke atas lu mau berapa jam lagi. Nah gue mutusin balik lagi ke atas karena air tuh di atas bang. Nggak ada. Kalau di bawah gue nggak tahu, soalnya gue belum pernah telusurin jalur itu kan. Sementara gue mau potong juga nggak bisa juga karena kompasnya muter-muter. Masih error lah. Masih error ya. Akhirnya gue sempat panik ya, sempat ngerasa mati nih gue. Karena gue nggak bisa apa-apa kan. Akhirnya apa ya, udah mulai kayak gitu, di situasi kayak gitu udah mulai religius nih bang. Akhirnya gue gelar matras ya, gue sholat 2 rakaat dulu. Sholat di situ. Akhirnya gue sholat kan, gue jamak apa yang gue tinggal di atas ya. Sempat apa sih, ini gue kalau cerita di tempat lain gue bilang apa ya, Allah baim nyasar gitu ya. Udah pasrah lah pokoknya. Udah pasrah ya. Gue udah pasrah, bahkan gue nyari arah barat aja kan, gue pakai pergerakan lumut ya. Jadi gue arah batu pohon, kalau ada lumut berarti lumut itu ngejauhin matahari. Berarti kalau lumut itu tumbuh, itu berarti arah barat gitu. Akhirnya begitu gue gelar matras, gue sholat gitu, tiba-tiba kompas itu berhenti. Tak normal tuh. Normal ya. Akhirnya gue mikir ini bukan error di apa sih? Bukan error faktor ekstern di pendakian. Gitu. Atau yang ada hubungannya sama ini gitu kan. Apa sih kompas rusak atau apa gitu. Ini ada hubungannya sama yang dikerjain sama si guru silat ini. Guru silat itu. Akhirnya gue tanya lagi tuh di situ kan. Sempat kesel ya? Sempat kesel. Alhamdulillah begitu kompas udah berhenti kayak gitu, gue udah bisa setting lagi nih. Tapi gue nggak mutusin untuk turun ke bawah. Karena apa ya? Karena gue nggak tahu nih berapa lama yang dilewatin gitu kan. Masih nggak keraba gitu kan. Kalau lu ngeliat peta itu udah banyak jurang bang. Makanya gue mutusin ke atas. Nah gue tanya sama dia, sebenarnya misi lu tuh apa gitu. Gue mesti tahu dulu nih.
kalau gue udah tahu misi lo apa, gue bisa prepare nih. Paling nggak gue tahu harus gimana gitu kan. Atau mungkin gue nanti mimpi lagi gue nggak buka itu kan. Karena dia nggak cerita kan. Dia cerita, dibilang apa ya? Dia kesel gitu loh, kesel karena peristiwa yang kemarin itu, kejadian sebelumnya. Ya, kejadian sebelumnya, yang akhirnya tuh dia dicap jelek sama keluarganya, jangan dibilang apalah gitu kan. Bahkan terakhir katanya mau apa sih, sebelum tahu bahwa pembalut itu ketinggalan ya, dia dibilang katanya dia yang guna-guna gitu loh. Katanya anaknya tuh diguna-guna sama dia, karena dia tahu dia guru silat gitu. Guru silat kanuragan gitu kan. Nah akhirnya dia dendam sama si sosok ini gitu kan. Jadi misi dia tuh sebenarnya ke situ tuh pengen hajar tuh sosok yang kuntilanak tadi kan. Dan dia bilang selama ini kita tahu aja itu kuntilanak bro, tapi sebenarnya bukan kuntilanak, tapi kuntilanang dia bilang. Jadi bukan cewek bang, itu laki-laki. Jadi yang ngerangkak di Rawadenok 2 yang selama ini nyerang kita gitu, itu yang kita paham kan perempuan gitu. Perempuan. Nyata ini enggak, ini sosok yang itu laki-laki. Iya. Nah sebutannya kuntilanang. Dan ini sosok yang paling jahat kata dia kan. Jadi kalau apa sih? Kalau predikat di bangsa jin atau bangsa apa gitu, ini yang paling tua, paling jahat, ilmunya paling tinggi gitu. Itu dia tuh. Bahkan dia punya pembantu banyak. Jadi dia punya anak buah gitu ya, yang tersebar punya pasukan ya. Iya, punya pasukan yang tersebar di santero jalur pendakian. Nah, ya walau alam ya, percaya atau enggak ya. itu gue disclaim dulu ya. Ini apa yang disampaikan sama tadi kawan gue guru silat itu. Dan kalau kuntilanangnya ini apa sih bisa dipegang, itu gue bisa manfaatin dia buat yang lain. Nah, ini kan berarti konyol bang. Ada niat. Ada niat lagi gitu kan. Bahwa ini sosok yang paling bisa digunain gitu, disuruh. Karena dia ini sudah dibuang sama pemilik sebelumnya. Panjang lebar tuh udah cerita tuh hari itu ya. Sempat bete ya, gue sempat bete. Kalau tahu bahwa misi dia seperti itu ya gue nggak bakal ajak dia. Akhirnya kan gue kena evaluasi di situ, ya di Surah Kencana gue nggak dapet ya, official gue nggak sampai. Di terakhir yang harusnya gue di Kanang Badak duluan dan turun duluan ke bawah dan gak sampai juga nih. Udah gitu tambah lagi teman gue yang di base camp itu yang di bawah itu udah maki-maki gue kan. Lo kalau nggak nyampe jam 5 sore gue tinggal nih. Akhirnya gue naik lagi ke atas tuh. Gue mutusin, gue naik lagi ke atas, gue susurin lagi. Nah sampai di atas normal ya, kita udah nggak ada gangguan ya. Iya, udah aman lah. Udah aman ya. Nah sampai di atas ketemu mata air yang di Gunung Pangrango ya. Jadi saking kita ausnya ya, waktu perjalanan dari bawah ke atas itu, kita cuma minum apa ya, tutup botol ya, tutup botol, taruh itu kita jilat-jilatan gitu. Penting basah lah. Penting basah, saking iritnya. Nah begitu sampai Mandalawangi itu udah kayak orang gila kali ya. Jadi ngambil nesting itu minum sampai begitu loh. Langsung gitu ya. Akhirnya singkat cerita, gue bilang sama dia gitu, kita mau nggak mau kita balik ke jalur awal. Yang awal pendakian. Ya, ibaratnya gue udah ngambil resiko dah, udah pengen ngambil resiko, nggak masalah deh di gue deh. Karena apa ya, kita sampai atas kan berarti udah hampir jam 5-an ya. Kalau misalnya bebat turun dari atas sampai ke bawah itu kena malam pastinya kan. Akhirnya gue lihat nih sama dia nih, ini gimana bro, lu siap nggak? Ya gue siap gitu, tapi lu gimana gitu, tunjukkan kan. Soalnya kita bakal diserang nih dari atas sampai bawah lagi kan. Sementara si kuntilanak ini kan kabur. Iya. Akhirnya sempat sih dia bilang ya, Gus, itu kompas kan udah bener ya, peta juga udah enak gitu. Kira-kira ada jalur lain nggak yang kita bisa lewatin supaya kita nggak lewat jalur itu? Jalur alternatif lain lah. Terus gue ceritain, ada satu jalur gue bilang, namanya Geger Bentang. Kalau misalnya lu mau turun sana, ayo turun ke sana, tapi 18 jam gue bilang. Sementara kalau kita turun di Cibodas itu 5 jam, lu pilih yang mana? Berpikir tuh rapat gitu kan. Ayo kita gitu perbekalan nih. Perbekalan kalau misalnya normalnya 1 hari ya atau 2 hari kita masih bisa bang. Jadi logistik itu cuma bisa sampai 2 hari. Tapi masalahnya kita nggak tahu nih ya, kalau Geger Bentang
yang nguasain jalur cuma gue doang. Sementara jalur terakhir gue lihat tuh rapet. Jadi mau nggak mau lu harus buka jalur dikit. Udah tutup ya? Ya, udah tutup. Akhirnya entah gimana ya, kita sepakat kita balik lagi. Balik lagi ke jalur yang tadi. Nah udah gitu, tapi ada syarat kondisi nih. Jadi begitu turun, ya kita nggak mau lanjut malam. Jadi kita stay dulu di Kandang Badak. Oh, bermalam di Kandang Badak. Kandang Badak ya. Nah akhirnya malam itu hari itu kita turun ya dari Pangrango sampai Kandang Badak. Nggak ada masalah ya, nggak ada masalah. Kita buka tenda. Tapi tadi gue bilang ya, waktu naik kan si kawan ini bilang ya, kita udah disambut sama si nenek-nenek ini sama pasukannya yang 7 orang gitu ya di kiri kanan. Nah sempat gue tanya, itu sosok itu masih ada nggak? Dia bilang apa ya? Dia bilang ya nggak mungkin nggak ada karena mereka nunggu kita gitu. Akhirnya udah pikiran udah macam-macam gitu ya. Jadi singkat cerita kita stay di Kandang Badak, tapi teman gue keluar nih ke depan, tiba-tiba dia ngambil ranting ya, bunga atau dia udah buat kamit tahu gitu. Jadi tenda kita tuh dilingkurin sama dia bang, bilang busetnya sakti banget gitu. Dikunci lah ibaratnya dikunci. Iya. Dipasang apa sih kayak garis gitu ya. Sampai dia bilang, lu kalau misalnya mau kencing mau apa segala macam mendingan kita di dalam tenda, karena begitu lu keluar garis itu sosok pasti ngantem lu katanya, karena kita diciriin, kita ditandain. Akhirnya singkat cerita ya kita malam itu kita nggak ada yang keluar garis bang, tolongnya gitu bodohnya. Jadi kencing itu pakai botol gitu, botol tutup gitu kan. Nah, cuma ada ini sih, ada yang janggal gitu ya. Jadi di Kandang Badak itu kan ternyata yang camp semua pasukan dari yang Kebut Gunung ini, panitianya itu semua pada turun ya. Jadi cuma sisa ada 3 tenda di Kandang Badak. Di Kandang Badak itu ada 3 tenda. Gue nggak tahu yang 2 tenda itu ya. Yang pasti tenda itu bukan tenda panitia ya. Jadi mungkin tenda pendaki lain gitu ya. Jadi benar-benar gelap banget gitu ya. Nah di situ apa ya? Gue bilang sama dia, gue kalau ketiduran lu bangunin gue. Karena nanti kalau misalnya gue macam-macam lagi, gue ngebukain atas segala macam, lu nyalain gue lagi. Iya. Akhirnya kita terjaga tuh bang. Cuma anehnya gitu ya, di malam itu tuh ada kayak apa sih? Lu pernah ngerasain badai lokal? Kayak gimana tuh? Jadi kalau di lembah itu kan nggak mungkin ada angin kencang gitu ya. Kalau misalnya angin lembah itu lu cuma ada di atas di SK ya, karena dia ngablak. Tapi kalau di Kandang Badak itu kan pohon kan tinggi gitu ya. Nah malam itu kita rasain tuh tenda tuh kayak apa sih? Kayak badai gitu, bluk gitu. Ya udah semalam itu kita udah nggak tahu mau ngapain lagi ya. Nah, jadi malam itu kita udah sepakat ya nggak mungkin turun malam ya. Kita maunya turun siang. Nah akhirnya singkat cerita kita turun sekitar jam 7-an lah. Jadi udah terang kita berani turun ya. Alhamdulillah sampai bawah. Alhamdulillah nggak kenapa-napa ya siang, karena mungkin terang kali ya. Aman lah pokoknya. Aman. Jadi begitu sampai di Telaga Biru ya, dia ngelakuin sesuatu yang aneh lagi. Dia ke danau. Nah di danau itu kan yang tadi gue bilang waktu awal pendakian dia kan nancepin sesuatu. Ya yang awal itu. Nah, nggak lama apa ya, dia jongkok. Jadi kayak ada ranting gitu ya, ranting sama dia dicabut tuh. Dicabut. Sama dia kumat kamit gitu, sama dia dicabut gitu kan. Dimasukin ke tas. Gue nggak mau apa ya, gue penasaran ya. Tapi gue nggak mau tanya nih. Akhirnya gue biarin aja kan. Gak lama begitu nyamperin gue, ayo Pak kita turun gitu kan. Nanti selebihnya kita, pokoknya dia bilang selebihnya nanti kita dia tuntasin di rumah. Nah penasaran yang pertama yang gue nggak paham, jadi sosok itu kemana gitu ya. Terus yang kedua itu yang dicabut sama dia itu apa gitu. Tapi yang lu lihat itu kayu bang? Kayu kayak pohon ranting kecil gitu kan. Tapi ada daun-daunnya gitu ya. Tapi bukan pohon mati ya, karena ada beberapa daun yang masih ada daunnya. Masih daunnya. Jadi gue zaman dia dicabut. Nah gue pikir kan dia nyabut pohon yang lain ya. Gue baru ingat gitu loh, waktu sebelum perjalanan dia nancepin sesuatu di sana. Cuma waktu itu kan malam kan. Gue nggak gitu ngeliatnya. Nah akhirnya dia ambil tuh pohon, dimasukin ke tas. Aduh jalan kita sampai bawah, sampai di base camp itu gue tanya kan, ternyata anak-anak itu nggak ada nungguin gue bang.
Jadi begitu acara selesai malam itu kan, acara Kebut Gunung selesai ya jam 5. Terus rencana berikutnya habis maghrib sampai isya itu pengumuman pemenang. Udah gitu acara Kebut Gunung itu selesai pada hari itu ya. Nah gue pikir kan masih ada yang stay nungguin gue kan di base camp ya. Nyata begitu gue turun sampai ke base camp Gear Ranger, sebelahnya ada warung tuh. Biasa tim gue tuh ngerasnya di situ. Nah gue tanya sama orang warung, katanya semua anak udah pada pulang, satu tronton. Akhirnya gue ditinggal berarti ya. Iya, berarti berdua doang nih. Akhirnya gue ditinggal, gue bete ya. Nah akhirnya gue bilang sama temen gue kan, ini balik gue kampus dulu, urusan sama lu belum selesai gue bilang. Karena gue masih bingung nih gitu. Lu bikin masalah gitu. Yang pertama rambut kuntilanak itu kemana gitu. Yang kedua lu nyeret kuntilanak gitu, lu rese nih. Jadi secara logika lu bikin marah satu kawasan. Iya, satu ya, gunung lah gitu. Gunung gitu kan. Udah gitu ditambah lagi ini yang waktu gua di Pangerang yang apa sih kompas gua pakai muter-muter gitu. Ini ada hubungannya nggak sama apa sih komplotan sosok lu yang lu ganggu gitu ya. Karena beda wilayah, Bang. Jadi di wilayah itu kan harusnya apa sih kekuasaan dia mungkin ya, pegangan tuh sosok itu kan kawasannya kan jalur Cibodas ya. Tapi waktu gue turun itu kan jalur Sukabumi. Nah makanya gue bilang waktu kompas gue muter-muter, lu diem aja gitu. Harusnya lu tahu nih lu mesti ngapain gitu kan, karena lu yang nguasain yang paham lah gitu. Lu yang paham tuh masalah kayak gitu kan. Jadi gue mikir apa sih gue sampai nebak gitu ya, bahwa yang nyerang gue itu di atas itu bukan dari sosok yang kuntilanak itu gitu loh. Beda lagi gitu. Karena apa? Karena dia diem Bang, dia nggak berani Bang. Bahkan dia bilang apa? Itu urusan lu katanya kan. Ini gue masih nggak paham nih, masih gantung kan. Makanya gue bilang waktu urusan lu mau gue belum selesai. Nanti habis gue report evaluasi di kampus, gue ke Jelambar, gue balik lagi untuk ngobrol sama lu kan. Ya udah gue tunggu waktu itu. Bagus lah lu jadi paham waktu itu. Nah akhirnya sampai kita misah, teman gue balik ke Jelambar, gue balik lagi kampus. Nah di kampus itu gue kesel nih, di depan sekre ya, anak tuh pada ngumpul, itu gue tarik kursi, gue lempar Bang. Gue lempar ke sekre, bulau gitu, gue marah-marah gitu kan. Gue bilang mereka kan, nggak ada namanya tim ditinggalin dan meninggalkan gitu. Ini gue ditinggalin di Pangrango, HT nggak jelas gitu kan. Terus apa ya, pokoknya tiba-tiba teman-teman nih ya, ada 2 orang tuh datang ke gue, kayak ngademin ya. Santai dulu bro gitu kan. Udah kita minum bareng gitu. Lu mau rokok apa gitu. Jadi mereka keluarin vodka, keluarin apa gitu. Jadi kayak bayi-bayiin gue gitu ya. Dia bilang di Pangrango itu yang nyasar lu Pe. Kalau yang nyasar anak-anak kita balik lagi nungguin. Tapi yang nyasar lu pasti pulang sendiri gitu. Akhirnya singkat cerita ya, karena mereka bayi-bayiin gue ya. Bahkan mereka bilang ya, kalau sampai 2 kali 24 jam lu nggak ada kabar, kita bakal naik lagi semua gitu. Akhirnya teman gue tanya nih, emang lu kenapa di sana gitu? Kan itu kan medan lu kuasain tuh medan gitu. Nah gue ceritain, gue bingung ya, gue bilang kompas gue muter-muter gitu. Tapi kalau gue ceritain, lu percaya nggak? Nah, mereka bilang ya udah ceritain aja gitu. Akhirnya gue ceritain tuh yang dari Rawadenok, yang naik rambut gitu kan. Akhirnya respon mereka apa? Pe, lu mesti cek otak lu ke psikiater, Pe. Ya, dibilang aneh. Gue kesel kan. Gue dibilang kayak gitu, gue kesel gitu kan. Akhirnya udah percuma gue cerita juga lu nggak bakal percaya gitu. Tapi bener kompas itu muter-muter. Nah, lagi-lagi mereka bilang di Pangrango itu mungkin kan ada medan magnet di bawah gitu kan. Mungkin itu yang bikin muter-muter. Jangan hubungin sama mistis gitu. Gue waktu di atas juga gue mikirnya begitu gitu. Tapi begitu gue habis selesai berdoa, gue bilang kan mereka kan non Islam semua gitu. Begitu gue selesai berdoa, sholat gitu, itu kompas itu tiba-tiba berhenti. Berarti ini ada gangguan lain. Apalagi begitu gue ceritain korelasinya sama si kawan gue itu, nah ini nggak jauh nih. Ini pasti gara-gara masalah yang kayak ginian ya, yang mistis ya. Tapi lagi-lagi kan mereka nggak percaya Bang. Akhirnya singkat cerita, karena gue adem-ademin gitu ya. Ya udah bilang ya udahlah, tapi lain kali kalau misalnya gue sampai kejadian kayak gini lagi ya, gue nggak mau ditinggal gitu kan. Paling nggak ada 2 orang lah atau 3 orang yang nunggu di base camp kan, di base camp sana di Cibodas.
jangan sampai nggak ada sama sekali gitu. Iya. Ini nggak ada sama sekali, gue tinggal gitu. Alasannya cuma gitu. Kalau yang lain pasti ditungguin, tapi kalau lu pasti pulang sendiri gitu. Nah, akhirnya singkat cerita, gue ngeres dulu ya di sekre. Nah, gue balik nih, gue temuin nih yang guru silat ini.